Dari sekian banyaknya hantu Jepang, mungkin nggak sedikit dari kita yang udah kenal dengan istilah Oni. Salah satu penyebutan hantu Jepang yang dikatakan memiliki tubuh besar, mengerikan, dan bahkan suka memangsa manusia. Tapi siapakah Oni itu sebetulnya? Apakah Oni itu memang sebegitu mengerikan cerita-cerita tersebut, atau apakah Oni memang benar ada hingga saat ini? Yakumonogatari Kaidankai Dai Juwa Katari Hajime yo. Oni atau dalam beberapa literatur berbahasa Inggris biasanya disebutkan sebagai ogre ataupun demon. Penafsiran ini tuh sebetulnya nggak bisa dibilang salah karena konsep beginian atau hal-hal mistis ini kan di dunia barat tuh memang cenderung terbatas ya. Berbeda dengan kita yang ada di dunia timur yang masih kaya dan syarat banget sama hal-hal gaibnya, jadi penjelasannya pun pastinya jadi lebih kaya. Tapi kalau dibilang kurang tepat, memang kurang tepat. Kenapa bisa gitu? Oni lahir dari manusia jahat yang mati dan berakhir di salah satu neraka Buddha yang disebut Naraka. Buat yang nggak tahu konsep Naraka, Naraka adalah alam neraka tempat penyucian jiwa-jiwa dari manusia jahat. Naraka sendiri terbagi jadi dua, ada Naraka dingin atau cold Narakas, dan Naraka panas atau hot Narakas. Masing-masingnya itu terbagi menjadi 8 tempat, yang mana total seluruhnya ada 16 macam tempat penyucian atau penyiksaan sih, karena ya proses sendiri cukup ngeri untuk disebut penyucian. Jadi ya lebih cenderung ke arah penyiksaan di setiap tempatnya tersebut. Buat yang udah nonton video sebelumnya, masih ingat gak sih siapa pemimpin neraka? Yaitu Enma Dayo. Jiwa manusia yang mati kemudian berubah menjadi Oni, itu tuh secara otomatis akan menjadi pelayan dari Enma Dayo yang mana berkuasa atas neraka dan dunia bawah. Kalau misalnya ditanya nih, apakah manusia yang meninggal jiwanya di dunia bawah itu akan langsung jadi Oni? Sebetulnya belum tentu, karena hanya manusia dengan jiwa super duper jahat aja yang akan berubah jadi Oni. Dan cenderung setelah jadi Oni pun sifatnya brutal banget. Buat sebagai gambaran aja nih, kalau misalnya dunia bawah dan neraka tuh penuh banget sama Oni. Jadi ya di mana-mana ada Oni. Job desk dari si Oni sendiri tuh memang ditugasin untuk menyiksa manusia. Jadi di dalam neraka dan dunia bawah, seperti yang udah dibahas di video sebelumnya, kan ada trial ataupun siksaan. Nah, di bagian siksaan tersebutlah si Oni ini berperan sebagai eksekutornya. Mereka biasa menguliti manusia, menghancurkan dan meremukan tulang-tulang manusia, dan berbagai macam penyiksaan yang rasanya nggak perlu dijelasin lah ya gitu. Dan bisa dibilang juga kalau Oni ini tuh melakukan tugasnya menyiksa manusia tuh bukan sekedar karena patuh dengan Enma Dayo, tapi ya memang karena dasarnya mereka menyukai dan menikmati proses menyiksa manusia tersebut. Kalau diperhatiin dari proses lahirnya Oni yang kayak tadi, seharusnya Oni cuma ada di neraka dan dunia bawah aja. Kenapa bisa sampai ada cerita Oni di dunia nyata kita ini? Apakah itu cuma cerita mitos ataupun halu aja? Jawabannya enggak, karena ada kalanya ketika seorang manusia yang benar-benar jahat hingga dinilai tidak lagi memerlukan ujian ataupun trial di dunia bawah, ya otomatis dia akan berubah menjadi Oni saat masih selagi hidup sebagai manusia. Setelah itu ya tentu pikiran manusianya bakalan hilang dan menjadi Oni sepenuhnya, yang secara brutal meneror hidup manusia dan bahkan gak segan memangsa manusia.
Nah, oni-oni seperti itulah yang banyak diceritakan oleh legenda-legenda hingga terciptalah stigma kalau oni itu jahat dan berbahaya bagi manusia. Mayoritas oni tinggal di neraka dan dunia bawah sebagai bawahan yang mendayu. Tapi untuk oni yang terlahir di dunia manusia, mereka akan tinggal menyendiri jauh di dalam hutan, pulau terpencil, ataupun gua yang jauh dari jangkauan manusia. Makanan oni jelas manusia, ya intinya yang bernyawa dan berjiwa adalah incaran dari mereka. Perwujudan dari oni tuh kayak jin demit gitu kalau di Indonesia. Sosoknya seperti manusia, cuman ukurannya jauh lebih besar, yang bahkan ada yang setinggi pohon. Badannya penuh bulu, rambut yang acak-acakan, punya 2 atau lebih tanduk, bertaring, dan kulitnya berwarna merah ataupun biru. Untuk menutupi bagian tubuh bagian bawah, oni menggunakan cawat yang terbuat dari kulit binatang besar. Oni juga punya senjata semacam pemukul besar yang terbuat dari besi, atau disebut gada. Dengan badan besarnya, Oni jelas punya kekuatan fisik yang besar, tapi ternyata ada juga beberapa Oni yang punya kemampuan psikis, yang mana mereka bisa menggunakan mantra-mantra sihir. Dari perwujudan bentuknya aja udah kelihatan lah ya, betapa menyeramkannya si Oni ini. Selaras sama sifatnya yang brutal, si Oni itu dikenal sebagai sosok yang ganas, pembawa bencana, penyebar penyakit, dan penghukum manusia-manusia terkutuk di neraka. Kalau kalian pada nggak, penggambaran dan penjelasan dari sosok Oni itu adalah laki-laki dengan tubuh besar dan hanya menggunakan cawat yang menutupi bagian tubuh bawahnya. Apakah ini menandakan kalau Oni itu hanya terbatas laki-laki aja? Sebenarnya, kalau misalnya dilihat dari akarnya, Oni itu terlahir dari manusia yang jahat. Apakah manusia yang jahat hanya laki-laki? Pastinya enggak kan, ada juga perempuan yang jahat. Terus, apakah Enmadayo ini tuh menganggap paham manusia perempuan selalu benar, makanya nggak ada Oni yang perempuan? Enggak gitu ya guys. Jadi, Oni itu memang untuk yang berjenis laki-laki. Tapi untuk versi perempuannya, ada juga sebutan lainnya. Dan penyebutannya adalah, jangan di-spill dong, karena ini akan gue bahas untuk next video. Jadi pastiin untuk subscribe, biar gak ketinggalan pembahasan video berikutnya. So itu dia all about Oni. Rasanya cukup lah ya penjelasan dan penggambaran dari sosok Oni ini nih, yang udah rasanya banyak lah di antara kita yang mungkin sedikit banyaknya tuh salah paham, karena kan kiranya Oni demit atau ya hantu yang modelan seperti itu. Tapi ya pada intinya kayak yang tadi udah dibahas, kalau akarnya tuh memang ternyata cukup deep juga. Dan tadi udah di-spoilerin sedikit ya, kalau misalnya Oni kan laki-laki, tapi ada juga loh yang perempuan. Ini pastinya bakal jadi pembahasan yang menarik, dan jangan sampai ketinggalan, pastiin untuk template youtuber lah ya guys. Pastiin untuk subscribe, likes, dan komen juga. Kalau misalnya ada yang mau request untuk di next videonya, atau ada yang mau ditambahin atau dikoreksi dari video kali ini, komen aja, karena gue juga pasti bacain dan masih butuh banget masukan untuk video-video Hyakumonogatari Kaidankai ini pastinya. So anyway, balik lagi gue tekenin ya, kalau untuk penjelasan dari yang video Enma Dayo kemarin, terus Oni yang ini, dan satu lagi nih video berikutnya, itu tuh landasannya adalah sudut pandang folklore Jepang. Jadi tolong ya guys, jangan keluar dari ranah sudut pandang folklore Jepang, apalagi ngaitin sama suatu ajaran agama tertentu secara berlebihan, karena pasti bakalan jadi bentrok dan endingnya pembicaranya pasti nggak akan jadi bagus. Jadi tolong ya guys, again dan again, anggap aja video ini tuh hanya sebagai part of entertainment aja ya. So hope you guys like the video and see you on the next yokai story. Oni dalam Oni dalam beberapa Oni dalam beberapa literatur berbahasa Inggris
Penyebutan dan penafsiran Oni, penafsirannya ya. Buat yang udah buat yang udah nonton video sebelumnya, masih ingat nggak sih siapa pemimpin? Wah. Buat yang udah nonton video sebelumnya, tahu nggak sih? Buat yang udah nonton, well,